Saya tuh ada penyakit yang saya belum cerita punya penyakit. Apa tuh? Saya tuh mandul. Punya saya tuh nggak hidup. Taunya nggak hidup ini gimana? Kecut kecil, ya kayak ya kok berubah jadi kecil gitu, ngecut gitu, kecil. Iya ngecut nggak hidup. Bingung saya tuh makan obat apa ini saya bilang itu biar hidup ya kan. Mau cerita malu. Saya ngontrak rumah lah, terpaksa lah ngontrak rumah sama istri. Di situ saya dimintain itu nggak bisa. Ya gimana saya bilang dimasukin nggak masuk. Susah. Saya nggak tahu caranya mau pakai tangan. Saya bilang pakai tangan zolim saya. Nah di saat itulah saya sholat ke masjid. Subuh saya rajin ke masjid. Nah di saat saya sholat di masjid subuh keluar dari masjid pegang kok hidup. Saya teriak, "Dek hidup dek!" gitu. Apanya hidup? Ini hidup gitu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja semuanya dan sehat semua dilindungi Allah ya. Dan sekarang ini tentunya juga mudah-mudahan kembali kita akan menyuguhkan tayangan-tayangan yang bermanfaat, memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sekarang ini belakangan kalau kita buka sosial media teman-teman itu yang lagi rame adalah ya minta-minta hadiah gitu ya teman-teman semuanya. Sebenarnya itu budaya yang nggak menyalahkan siapa-siapa, cuma untuk teman-teman semua, apalagi mungkin teman-teman kita ini generasi hebat gitu. Kita kalau bisa kita berada di tangan yang di atasnya, jangan yang mintanya. Karena kaya itu bukan dari bendanya, tapi dari mindset. Nah, saya akan berikan contoh langsung ke seorang ini, bisa dibilang beliau ini kalau saya udah dengar kisahnya beliau ini kayanya dari mindset. Mindset beliau itu udah kaya gitu. Masalah punya duit atau enggak cuma masalah keadaan aja. Sementara kadang-kadang kita dapat duit, kadang enggak, itu hal yang biasa. Tapi beliau ini punya mindset kaya. Kenapa bisa begitu dan apa sebabnya? Nah, kita akan ngobrol dengan seseorang yang mungkin saya telat taunya ada sebuah gerakan namanya rumah makan gratis. Ini udah viral cukup lama, tapi saya baru tahu belakangan. Rumah makan gratis. Jadi beliau ini udah membuka beberapa outlet rumah makan gratis. Ini menarik sekali. Langsung aja kita ketemu dengan Mas Adit. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Mas Adit ini kalau menurut saya setelah saya pantau adalah sudah pada level ustadz menurut saya sih sebenarnya ya, karena sudah hidup menjalankan apa yang dia katakan gitu ya. Walk the talk orang bilang. Nah Mas Adit, sebelumnya ini ternyata di dunia sosial media sudah banyak yang mengenal Mas Adit ya, mengenai rumah makan gerakan rumah makan gratisnya itu ya. Dan sesuatu yang mungkin cuma beberapa gelintir orang yang berani melakukan itu. Gitu. Ini kan sebuah konsep yang dipercaya dan diyakini sama Mas Adit bahwa ini bisa berjalan, kok ini udah dibuktikan. Nah, saya ini dan mungkin banyak penonton saya yang belum paham mengenai ini gitu. Coba tolong Mas Adit bisa ceritain nggak gitu. Asal muasalnya bagaimana sih Mas Adit? Apa memang Mas Adit sudah seseorang yang memiliki saldo cukup gemuk gitu sampai akhirnya berani melakukan ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Alhamdulillah rumah makan gratis ini berjalan dari sejak tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah atas izin Allah tiap hari buka. Tiap hari buka. Dari 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak ada hari libur. Nggak ada hari libur ya. Berarti kalau sekarang udah hitung 5 tahun berarti ya. 5 tahun kali 300 hari teman-teman, udah 1.500 hari yang diberikan untuk yang datang ke rumah makan gratis. Ini gimana? Awalnya tuh seperti apa punya ide seperti ini? Ya, awalnya itu berawal dari waktu itu saya diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya tidak punya pekerjaan.
Saya sebagai pedagang keliling yang punya penghasilan paling besar 50.000. Waktu itu saya punya hutang yang lumayan cukup banyak, hutang saya waktu itu. Karena saya sebelumnya punya orang tua sedang sakit. Bapak saya sakit, matanya buta. Kena penyakit komplikasi, penyakit gula, diabetes, sama glukoma. Mata dua-duanya buta, nggak bisa lihat. Jadi setiap kali bapak saya harus makan obat, harus beli obat, saya terpaksa harus cari uang. Sampai saya rela pinjam uang sama teman saya dan akan saya bayar secara cicil. Sampai bapak saya meninggal, utang saya numpuk. Utang sama teman yang ini, teman yang ini, teman yang ini. Kalau saya total, utang saya itu mencapai lebih dari 20 juta. 20 juta. Tahun berapa tuh? Waktu itu tahun 2016. 2016 ya? Iya, awal 2016. Nah, tapi sebelum bapak saya meninggal, bapak saya tuh pernah berpesan. Dalam keadaan sakaratul maut, dia berpesan, "Dit, bapak nggak mau ninggalin kalian sebelum kamu nikah. Carilah istri, keluarlah rumah, carilah istri. Bapak tungguin." Merinding saya, gemeteran saya. Saya tuh ada penyakit yang saya belum cerita ke bapak saya. Kalau saya tuh punya penyakit. Apa tuh? Saya tuh mandul. Punya saya tuh nggak hidup. Sudah saya rasain berapa lama itu, nggak bisa hidup sama sekali. Taunya nggak hidup ini gimana? Jadi waktu itu kan saya kerja bangunan. Saya kecelakaan. Saya jatuh, lagi ngangkat semen 2 sak, saya kepleset jatuh, terus saya refleks semen itu saya lempar ke depan, niban perut saya ini. Begitu niban perut, brak saya jatuh, itu usus saya tuh turun ke bawah ini, sampai ke dengkul. Ya Allah. Jadi saya pegang paha saya itu, belenjer-belenjer itu. Usus. Jadi kepejet, ini mejet ususnya berotot gitu. Iya. Di bawah kulit. Iya. Allah. Jadi saya jatuh nggak bisa jalan. Diangkat sama orang ke tukang urut. Diurutnya naik ke atas. Tapi naik ke atas, pelan-pelan naik ke atas. Sakitnya minta ampun. Sakit, dinaikin ke atas. Nah, begitu sudah diurut, tetap aja nggak bisa jalan. Kalau gerak dikit sakit. Paha ini gerak sedikit sakit. Dipegang sakit. Gitu. Jadi usus ini turun ke bawah, turun berok namanya. Kayak orang hernia ya, tapi hernia kan di situ cuma tempat itu ya. Ini turun ke bawah sampai sini. Sampai dengkul ini nih. Jadi usus. Jadi dinaikin ke atas terus, dinaikin ke atas oleh tukang ngurut. Berkali-kali saya ngurut. Gitu. Dinaikin ke atas. Jadi makanan saat itu juga lewat situ berarti itu ya? Iya. Berarti muter. Nah, akhirnya begitu dibawa ke tukang urut, berapa hari saya dibawa ke tukang urut, akhirnya alhamdulillah bisa jalan. Tapi masih sakit. Jalan itu masih terasa sakit-sakit tuh masih terasa. Nah, setelah jalan sebulan gitu, saya tuh mikir kok nggak hidup-hidup. Bagian itunya. Punya saya nggak hidup-hidup. Yang bilang ini benar-benar usus itu tukang urut itu bilang. Iya. Kalau ini usus. Usus. Saya akhirnya karena nggak hidup-hidup, kencing juga nggak normal. Sedikit-sedikit. Nggak cer gitu selesai enggak. Gitu. Jadi pengen kencing. Jadi itu jatuh tuh kena persis di perut, bagian perut, reproduksi segala macam ya, pengeluaran segala macam. Iya, perut. Jadi turun ke bawah, naikin ke atas. Akhirnya saya ke dokter. Harus operasi, kata dokter. Harus operasi. Nah, saya nggak punya duit. Waktu itu kan belum ada BPJS, belum ada apa. Saya nggak punya BPJS. Nah, akhirnya harus operasi, biayanya sekitar 7 juta. Saya nggak punya duit. Ya udah dong, saya pulang aja, nggak usah operasi gitu. Nah, ada teman saya katanya coba bawa ke tempat sinse. Di sinse ditusuk pakai jarum, akupuntur. Terus ada yang di bagian belakang, di bagian pantat sama bagian kaki, sama bagian sini. Itu dibekam perut, ada yang dibekam. Nah, di belakang sini itu sama di belakang sini juga akdain namanya kalau bahasa Arab. Nah, sini. Ini dibekam, terus diakupuntur, terus makan herbal. Obat-obatan herbal gitu. Tetap aja nggak hidup. Punya saya nggak hidup. Bisa jalan tapi. Alhamdulillah. Ininya udah naik ke atas. Ususnya udah naik ke atas, udah naik ke perut. Bisa jalan tapi nggak hidup. Tahunya nggak hidup tuh gimana? Ya saya ngerasain nggak hidup sama sekali. Ngecut kecil. Ya kayak ya kok berubah jadi kecil gitu. Ngecut gitu kecil. Oh, jadi masuk gitu. Iya, ngecut nggak hidup. Bingung saya itu, makan obat apa ini saya bilang itu biar hidup ya kan. Mau cerita malu sama sinse. Sama apa namanya yang ahli herbal itu ngomong saya itu
obat biar hidup apa ya gitu. Dikasih obat kuat, bukan itu bukan maksudnya. Ini biar hidup aja gitu, biar nyala hidup gitu. Sembuhnya ada katanya. Obat kuat tapi ya itu kan buat berhubungan sama suami istri. Iya benar. Tapi kalau misalnya gini. Misalnya apa namanya kayak kadang gitu sempitan ya ngeliat lawan jenis gitu. Itu nggak ada perasaan apa-apa gitu? Nggak, ya saya nafsu sama cewek. Normal, saya normal. Tapi itunya aja nggak hidup. Iya, kalau ngeliat cewek cantik mah nafsu saya mau. Tapi itunya nggak hidup. Nggak hidup. Nah, karena berhubung bapak saya mau sakaratul maut, mau meninggal, minta saya keluar rumah cari istri, nikah. Itu dengan saya pusing, sudah galau saya itu. Wanita-wanita nggak ada yang mau sama saya. Satu, saya miskin, jelek, dekil, hitam. Saya itu hitam dulu, hitam banget. Sekarang ini agak bersih dikit. Iya, dirawat oleh Bang Reza. Ya dulu hitam banget dulu. Udah ada istri juga kan. Nah, ini sebelumnya. Dulu saya hitam banget, kurus, ya kan. Terus nggak ada yang mau sama saya. Gitu. Orang tahu saya itu nggak ada pekerjaan, jualan keliling, pendapatan saya dikit gitu. Rumah ngontrak, ada bapak lagi sakit. Jadi cewek-cewek nggak ada yang mau. Nah, di situ saya frustasi. Udah bapak saya minta saya nikah, saya mau ta'aruf, ngajuin proposal, sampai nemuin teman-teman di masjid. Pak, ada nggak Pak? Tolong Pak, bantuin saya Pak. Kalau barangkali ada keponakan, apa tetangga yang siap nikah gitu, saya mau nikah Pak gitu. Tujuan saya nikah lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Bukan pengen nafsu atau apa, bukan karena dia cantik, bukan. Pokoknya jelek, hitam, walaupun saya nikahin, saya bilang. Nggak apa-apa. Mau dia jelek, nggak punya wajah lah gitu kan, ibaratnya pakai topeng gitu, tetap saya nikahin, asal dia perempuan gitu. Saya nikahin. Gitu. Nggak ada yang gendut banget. Ada dulu cewek, saya melamar kan, bismillah mudah-mudahan aja ta'aruf saya diterima gitu kan. Ada cewek gendut banget, ditolak, nggak mau saya sama kamu katanya. Mentah-mentah iya ngomong gitu. Ada juga yang cewek kampung ngomongnya gini, orang tuanya bilang gini, Mas Adit mohon maaf, anak saya mau kuliah dulu katanya. Masa kuliah, dia lagi kerja gitu kan, kuliah, ya udah alasan berarti ditolak secara halus. Ya udah saya pulang. Akhirnya saya frustasi. Begitu saya frustasi, saya datang ke masjid. Itu ada masjid belum jadi waktu itu, masjid, nama masjidnya itu Mu'adz bin Jabal. Di masjid itu saya sholat, sujud lama-lama, saya sholat tahajud itu sujud lama-lama saya. Sambil saya berkata, ya Allah, berilah hamba istri yang paling tercantik di Bojongkulur. Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tempat saya sujud ini kalau ada wanita paling cantik, jodohkanlah sama saya ya Allah. Gitu. Saya janji akan jaga dia, akan nikahin dia gitu. Jodohkanlah jadikan istri saya ya Allah gitu. Itu cuma doa saya, cuman itu. Di sholat sepertiga malam itu saya sujud berdoa gitu. Tiba-tiba besoknya pagi-pagi ada SMS masuk. Jadi waktu itu saya kan nemu HP. Nggak tahu ini HP siapa, nggak ada yang nelpon, nggak ada ini. Saya pakai, saya bilang ke teman saya ini nemu HP, bilang itu. Tapi nggak tahu nama HP siapa. Nggak ada ini apa? HP plong aja, nggak ada kartu, nggak ada. Tahu-tahu nemu HP Asia jadi tapi terpisah. Jadi HP itu nggak ada kartunya, terpisah, kayaknya jatuh dari motor. Namanya HP Asia dulu. Saya ganjel pakai kertas, saya kotak-katik, saya cas gitu kan, minjem casan tetangga saya, hidup. Saya beli kartu, saya bilang ke temen, nah saya punya HP sekarang. Dulu kan nggak punya HP saya punya HP sekarang, HP nemu. Gitu. Saya lagi pulang jualan itu jalan kaki, pulang ke rumah, nemu HP pinggir jalan. HP bukan, kayak HP bukan. HP mainan bukan, kayak HP bener, Asia mereknya gitu. Saya ambil, saya cari baterai dia ketemu, ya kan, nggak ada tutupnya. Saya ganjel pakai kertas, pulang kayak. Saya ngomong ke tetangga saya, Bu, HP-nya sama nggak? Sama Mas Adit. Minjem dong casannya, ini kayak nemu saya. Dicas dulu, hidup. Pas hidup, saya bilang ke temen, akhirnya beli kartu. Saya beli kartu, saya masukin. Nah, teman saya bilang, jadi kalau misalkan mau ngubungin kamu, Dit, kamu sekarang udah punya nomor HP. Oh iya, alhamdulillah gitu. Nah, teman saya itu bilang, jadi kalau misalkan kamu mau ngubungin Mas Adit, ini nomor HP-nya ada. Pagi-pagi saya dapat SMS. Dapat SMS dari cewek. Ini Mas Adit ya? Saya balas, iya. Sampai jam 4 sore, kok nggak balas-balas? Ternyata pulsa saya nggak ada. Jadi saya balas SMS-nya itu nggak masuk. Saya nggak ngerti dulu. Iya kan? Dia cuma hanya gini, ini Mas Adit ya? Saya balas, iya. Sampai jam 4 sore kok nggak dibales-bales ya, gitu kan? Saya kan nungguin kan, gitu kan? Nah itu namanya Ria Ulfa waktu itu, cewek. Ada cewek ini cakep kan itu kan? Ria Ulfa. Saya tahu nih, tinggalnya di ini, di Bumi Mutiara, di perumahan Bumi Mutiara di Bojongkulur.
Kenapa dia tiba-tiba kenal sama teman saya. Nah, jadi teman saya itu kan dia orangnya gaul. Nah, dia punya teman cewek-cewek gitu. Nah, Ria Ulpa ini punya teman lagi. Nah, temennya ini ibunya lagi sakit dan dia butuh uang, dia butuh pekerjaan. Lagi nyari lowongan kerja. Sedangkan saya punya banyak kenalan waktu itu. Saya punya banyak temen. Saya kan gaul orangnya. Berteman sama siapa aja. Nah, jadi Ria Ulpa ini mau minta tolong saya. Tolong cariin kerjaan untuk Asti Luhur Fitriani, nama temannya dia. Barangkali aja Mas Adit bisa bantu katanya. Oke. Akhirnya dia nelpon. Mas Adit, saya SMS dari pagi kok nggak dibales. Sudah saya balas. Kamu yang nggak balas-balas pesannya. Wah, nggak ada katanya. Sumpah demi Allah, coba kita ketemu. Bilang gitu. Sudah saya balas, lihat di HP saya, baru saya nih. Begitu dilihat, ini mah nggak masuk Mas katanya gitu. Nggak ada pulsanya. Tapi sudah saya balas, saya bilang. Nggak tahu saya kalau nggak masuk kan gitu. Sudah saya balas. Tapi kamu yang nggak balas-balas, saya bilang. Nggak ada pulsa. Kartu tapi nggak ada pulsanya. Nah, akhirnya dia cerita. Ya, ketemulah saya. Ya mana orang yang mau kerja ini? Subhanallah. Tinggi, cantik kayak artis. Iya kan? Nah, terus nggak lama kemudian saya tuh sempat ngelihat ini cewek kayak syuting itu kan, kayak dikamerain kan itu. Oh, ini artis ini. Artis Bojongkulur, cantik orangnya kan gitu. Ya udah, saya kenalin lah dia sama teman saya yang punya restoran, namanya Abu Nawaf. Yang punya restoran Abu Nawaf gitu. Begitu saya anterin ke restoran Abu Nawafnya tidak ada, manajernya nggak ada. Akhirnya saya antar pulang lagi. Nah, begitu saya antar pulang lagi, saya lihat ini artis kok rumahnya sepetak. Kecil, miskin gitu kan. Oh, ya udahlah, saya antar pulang aja dia. Begitu pas besoknya saya dapat rezeki, saya beli mie ayam. Saya kan tahu ibunya lagi sakit. Saya anterin, "Assalamualaikum Bu, ini ada rezeki buat ibu" gitu. Langsung pergi saya, takut dia ada gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir, apa dia aja ya saya tembak gitu. Barangkali aja mau, barangkali doa saya terkabul kan gitu kan. Sama Allah kan, minta wanita paling cantik se-Bojongkulur gitu. Saya datengin lagi besoknya. Saya datengin, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil gemeteran itu kan. Bu, saya tuh suka sama anak ibu, tapi saya takut sama Allah. Ya bismillah lah, mudah-mudahan ibu mau nerima saya sebagai mantu gitu. Tapi saya takut sama Allah Bu gitu. Saya nggak mau pacaran, saya maunya mau langsung nikah gitu. Ta'aruf langsung nikah gitu. Ibunya bilang gini, kamu anaknya baik, soleh kelihatannya. Ibu sih setuju, terserah kamunya aja. Terserah anak ibu aja, kalau anak ibu mau, ibu setuju katanya gitu. Beneran Bu, subhanallah. Alhamdulillah, sujud syukur. Langsung saya sujud syukur. Anaknya ada di samping ibunya ternyata. Ya Allah. Begitu saya noleh, senyum dia. Alhamdulillah ya Allah. Jangan lama-lama Bu gitu. Minggu depan saya datang ke sini lagi langsung nikah ya Bu ya. Saya gituin. Masalahnya itu udah hidup belum? Belum. Gak mikirin itu saya. Saya nggak mikirin itu. Semangat dulu. Iya. Nah, mending ini cantik dulu kan, nafsu dulu kan. Gitu. Nah, akhirnya begitu sudah seminggu, saya diuji sama Allah, nggak dapat duit sama sekali. Selama seminggu saya jualan, dapat cuma 5.000 perak. Ya Allah, laku cuma 5 biji teh tarik. Dapat 5.000 perak gitu. Habis buat makan. Akhirnya saya jual TV. TV peninggalan bapak saya jual. Warisan itu sebenarnya buat jadi warisan. TV satu-satunya saya jual. Laku 500.000. TV tabung. Jual TV tabung 500.000. Saya keliling lagi nyari duit nggak dapat. Nah, akhirnya ya udah. Uang jualan TV 500.000 tuh saya jadiin modal nikah. Saya beli cincin-cincinan, cincin lumba-lumba tuh. Jadi begitu saya nikah saya alhamdulillah diterima apa adanya. Saya ngomong, saya punya banyak kekurangan gitu. Nanti suatu saat nanti jangan kekurangan ini yang Allah kasih ini jangan dijadikan bahan penyesalan gitu. Saya nerima kamu apa adanya tulus lillahi ta'ala. Tapi kamu mau nggak nerima saya apa adanya? Insya Allah jawabnya. Saya menikah karena Allah, bukan karena nafsu. Wah, alhamdulillah. Iya, gitu. Iya, saya cuma ada duit 500.000. Kamu mau nerima? Insya Allah katanya. Saya terima kamu apa adanya. Saya beli cincin lumba-lumba yang dipakai sama istri saya sampai sekarang. Nanti saya liatin ya cincin lumba-lumba. Jadi begitu pas saya nikah, saya beli air mineral 1 dus, terus beli roti anget. Kan di kampung Bojongkulur kan ada roti anget. Harganya Rp1.000. Saya beli 100, sudah banyak tuh 100.000. Beli aqua sedus, air mineral sedus, roti anget 100.000, sisanya 350.000. Beli cincin 30.000, tapi diam-diam aja. Takut ketahuan mertua kan gitu kan nggak tahu. Nah, mertua kan nggak tahu kalau itu cincin-cincinan. Beli cincin. Makanya saya nikah itu saya sebutin, saya nikahi Asti Luhur Fitriani binti Dada Hidayat dengan cincin dan seperlengkapan alat sholat dibayar tunai. Sah?
Sah, jawab sah semua. Alhamdulillah. Jadi dia nggak pakai emas, nggak usah pakai emas, pakai cincin. Yang penting kan cincin lumba-lumba. Itu pun nggak muat, tapi sekarang dia kurus, jadi agak muat dikit. Dia kelingking. Nah, kalau di sini nggak muat, ke jari manis nggak muat. Masih dipakai sampai sekarang? Sampai sekarang dipakai. Tahun berapa tuh berarti? 2016. 16. Nah, cincin lumba-lumba itu. Ngasih Ustadz 50.000. Saya amplopin, Ustadz yang nikahin saya. Saya kan nggak pakai KUA waktu nikah, karena nggak punya duit. Nah, Ustadz saya kasih. Waktu itu Ustadznya Ustadz Abu Hanif Ali Patada yang nikahin, yang mantu nikahin. Nah, begitu saya kasih amplop 50.000, dalam hati saya, ya diambil lagi. Dalam hati, kan waktu masih miskin kan saya kan itu. Tat, saya nggak punya duit Tat gitu, tapi saya ada ya buat Ustadz lah gitu. Oh Masya Allah, jazakallah khair. Gitu. Afan Ustadz, dikasih. Ya diambil dalam hati saya. Begitu diambil, dia masukin kantong sini, dia keluarin amplop di sini, ini hadiah buat antum. Tat, jangan Tat, nggak apa-apa, ambil, terima aja. Tebel banget Tat, tebel banget. Begitu saya intip dikit, merah semua. Dikasih Ustadz itu. Begitu saya itu 2 juta, ngasih Ustadz 50.000, dikasih hadiah 2 juta. Saya baru nikah. Masya Allah, lumayan buat modal. Gitu. Nah, akhirnya saya nggak lama kemudian saya ngomong ke istri, saya kan tinggal di rumah sepetak. Di rumah saya ada bapak saya lagi sakit, adik saya 4. Kami sepetak itu tidur nyapar di situ semua, nggak pakai kasur. Kamu juga sama sepetak. Jadi kita tidur di mana malam ini? Sweet aja katanya. Kalau misalkan kamu menang, saya ikut kamu tidur di rumahmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu tidur sama di kontrakan saya katanya. Oh ya udah kalau gitu. Sweet. Saya kalahin aja deh. Agak lama dikit. Ini yakinin. Yakinin ya biar kalah gitu. Gitu. Jadi gitu terus. Nah, dia karena tidur di rumahnya, ya kan. Jadi kan saya nggak usah bulan madu. Saya tuh mikirin itu tuh. Nah, biar dia nggak minta. Selama 3 bulan saya gituin terus istri saya. Akhirnya ketahuan juga. Nah, begitu ketahuan, dia minta cerita kan, ngobrol gini kan, dia minta pisah. Wah, di situ saya nggak mau, saya bilang, kamu nggak bisa masuk surga, nggak bisa tercium bau surga kalau minta cerai, saya bilang, nggak boleh. Memang saya betul ada kekurangan, tapi kan saya lagi berusaha biar saya sembuh, gitu. Biar kita bisa punya anak, gitu. Tunggu aja dulu prosesnya. Kalau misalkan memang dalam setahun. Jadi selama 3 bulan tuh nggak berhubungan? Nggak berhubungan, diem aja udah. Jadi ya dia di rumahnya, ada ibunya lagi sakit, ngurusin ibunya. Saya juga ke rumah saya, ada bapak saya lagi sakit, saya bilang, ngurusin bapak lagi sakit, gitu. Alasan terus ya 3 bulan? Alasan terus. Nggak lama kemudian bapak saya meninggal. Nah, nggak ada alasan lagi, saya bilang. Tapi adik saya ada. Dek, kamu jangan pergi dulu dek dari rumah dek, gitu. Diam di rumah, biar ada alasan. Nah, akhirnya ya udah. Di saat itulah bapak saya meninggal, ibunya dia meninggal. Nah, begitu ibunya meninggal, adik ipar saya meninggal. Yang ngurusin mama meninggal, gitu. Yang ngurusin tadinya rame langsung kosong tuh. Kosong, meninggal semua. Adik saya yang perempuan menikah semua, gitu. Yang perempuan menikah, yang laki-laki pergi cari kehidupan sendiri, pergi dia merantau. Nah, akhirnya saya ngontrak rumah lah, terpaksa lah ngontrak rumah sama istri. Di situ saya dimintain itu, nggak bisa. Ya gimana, saya bilang dimasukin nggak masuk, susah. Saya nggak tahu caranya, mau pakai tangan, saya bilang pakai tangan, zolim saya bilang bener, nggak boleh, haram hukumnya. Paling peluk-pelukan aja lah, tidur peluk-peluk, cium-cium gitu kan. Nah, gitu. Nah, di saat itulah saya sholat ke masjid, subuh-subuh saya rajin ke masjid. Nah, di saat saya sholat di masjid subuh-subuh, keluar dari masjid ketemu nenek-nenek bawa karung, jalan kencot-kencot, pincang-pincang. Saya lihat nenek ini kok jalannya kencot-kencot, kayak minta dikasihanin gitu depan saya. Saya kan orang miskin, bukan orang kaya. Kok dia minta dikasihanin gitu kan? Akhirnya saya kenapa penasaran, saya tegur, "Nek, kok jalannya kencot-kencot, Nek?" Gitu. "Kenapa, Nek?" "Kaki nenek sakit, Jang," katanya. "Coba Nek lihat, Nek." Begitu saya senter, innalillahi, kakinya bolong. Allah. Sudah bolong, begitu saya deketin lagi mata saya lihat innalillahi. Itu ulet nih yang putih-putih berjalan begini, belatung. Saya pikir belatung itu cuman ada di orang mati. Orang mati, tikus mati itu belatungan. Ini enggak, nenek-nenek kakinya hidup jalan, belatungan kakinya. Nek tinggal di mana, Nek? Di Kampung Pabuaran Wetan. Ya Allah, Nek, jauh banget lagi. Ya udah, saya anterin. Begitu saya anterin, sudah sampai di rumah nenek itu, ada ibu-ibu nyemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini depan masjid. Saya lihat dia bawa karung, jalannya kencot-kencot, kakinya sakit, bolong gitu. Bahkan ada uletan kaki nenek itu. Kemana Bu keluarganya?"
kok tega sekali, nenek-nenek disuruh cari rongsok, nyari duit gitu, lagi sakit, apalagi hujan gerimis waktu itu. Kalau kena air kan pedih lah pasti. Ya. Nah, dijawab sama ibu itu, oh nenek itu mah hidupnya sebatang kara Pak, kalau dia nggak nyari makan yang nggak bisa makan, kalau nggak nyari duit nggak bisa makan. Wah, di situ saya terketuk hati saya. Saya yang miskin, image saya nih miskin dulu. Ketemu orang kaya saya ngeluh, ketemu orang saya selalu ngeluh gitu. Begitu saya ketemu nenek itu, rasa miskin saya itu hilang, betul-betul hilang. Yang ada di pikiran saya itu gimana caranya nyari duit biar bisa bantu nenek ini. Itu di pikiran saya. Saya bawa istri saya ketemu nenek ini, istri saya nangis, saya ngomong, Dek, mulai hari ini kamu bantu kakak masak yang banyak, kita anterin makanan ke rumah nenek ini setiap hari sampai nenek ini meninggal. Iya Kak, katanya. Iya sayang katanya. Akhirnya udah kami anterin makanan. Tiba-tiba sehari, 2 hari biasa aja, 3 hari kemudian saya ketemu sama orang baik namanya Pak Amin. Dia nawarin saya jualan murotal Al-Quran pada waktu itu. Waktu itu masih jarang sekali, di online itu belum ada yang jualan murotal Al-Quran. Saya jualan murotal Al-Quran, baru sehari jualan murotal Al-Quran dapat untung 300.000. Besoknya lagi dapat untung 1 juta, besok lagi dapat untung 2 juta, besok dapat untung lagi 10 juta. Ada kajian tabligh akbar di Masjid Istiqlal, ada syekh dari Arab gitu. Syekh Abdul Razak waktu itu datang ke Indonesia. Saya jualan, dapat untung sampai 20 juta sehari. Itu untung, bukan omset, bukan omset. Saya kan setoran. Jadi saya tuh nerima barang dari Pak Amin, saya jual, saya amanah, saya setor. Kata Pak Amin, Dit, Masya Allah Dit, katanya gitu. Ratusan unit laku, habis katanya, kamu jual. Iya Pak, alhamdulillah Pak gitu. Pakai ilmu penglaris apa? Nggak ada. Nggak ada ilmu-ilmuan. Pokoknya naruh dagangan, tiba-tiba ada yang beli, ada yang mesen nyampe 50 unit. Saya anterin gitu. Uangnya dikirimin. Saya anterin, dikirimin lagi. Itu. Akhirnya sehari itu pernah nyampe 20 juta. Nah, di situ saya alhamdulillah terbeli motor, bisa bayar utang, nyicil sampai utang saya lunas. Utang saya lunas. Istri saya juga punya utang sih. Istri saya lunasin utangnya. Saya lunasin. Terus nah, nggak lama kemudian nenek ini meninggal. Saya kasih makan ini. Begitu dia meninggal, tapi sebelum meninggal dia nepak dada saya nih. Tak. Nah, Dedek doain. Mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah berjumpa sama kamu, belum ketemu sama kamu, nanti kamu ketemu. Mau dia artis terkenal, mau dia pejabat, mau dia ulama terkenal, nanti kamu ketemu. Saya bingung, nenek ini kok doanya begini? Biasanya kan yang ngedoain saya tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan. Itu kan doa yang umum lah. Sering saya dapat doa kayak gitu. Ini nenek ini ngedoain saya, tek. Nah, mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah ketemu kamu, dia belum pernah ketemu kamu belum ketemu dia, nanti kamu ketemu. Mau dia pejabat, artis terkenal, ulama besar, nanti kamu ketemu katanya. Tempat apapun yang belum pernah kamu kunjungi, pengen sekali kamu ke sana, nanti kamu ke sana. Terbesit di hati saya itu langsung tuk, begitu nenek ngomong kayak itu, Mekah Madinah, saya belum pernah ke sana gitu kan. Saya pengen nek ke Mekah nek, saya pengen umroh gitu. Nggak lama, besoknya hari Jumat nenek itu meninggal. Meninggalnya di hari Jumat. 16 juga? 2016. Nenek meninggal, terus nggak lama kemudian rezeki saya lancar. Saya cerita ke istri, mungkin wasilah doanya si nenek deh. Kita nih ingat ya, sebelum ketemu nenek almarhumah itu, hidup kita susah, utang kita banyak, kontrakan kita sampai 3 bulan belum dibayar. Kita diancam sama yang punya kontrakan. Kalau nggak bayar 3 hari lagi kita diusir dari kontrakan. Cuma gara-gara wasilahnya tuh dari mengasih makan. Ngasih makan nenek pemulung. Bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Orang lain, saya kasih makan ya tiap hari. Kadang-kadang nasi sama pisang, nggak punya duit. Itu pun dapat dari hajatan. Jadi ada tetangga saya hajatan. Saya minta pisang dong gitu. Minta pisang 3, saya 1, istri 1, nenek 1. Saya lupa minta lauk. Di rumah ada nasi putih aja, ya udah nasi sama pisang, ini lah lauknya. Nasi putih, saya iris pisang kan, jadikan lauk. Nek, makan nek, daging ada pisang. Manis-manisnya. Daging nasi lauknya daging pisang. Dimakan sama nenek. Nenek giginya ada juga, nenek makan gitu. Seneng happy dia. Aja deh. Happy, seneng dia, bahagia, dia seneng disuapin makan. Yang penting kan tulus. Hati kita tulus, ikhlas ngasihnya. Nah, nasi sama pisang. Itu pun saya dalam hati saya, bismillah, Dek, mudah-mudahan Dek, saya dapat rezeki gitu kan.
Saya banyak rezeki, saya banyak uang, saya kasih lauk lebih enak lagi. Daging rendang saya beli bener. 14.000 di warung saya beli. Saya bilang bener buat nenek. Gitu. Tapi nenek meninggal. Neneknya meninggal, nah di situ saya buka makan gratis. Waktu itu saya masih ngontrak. Jadi depan rumah saya kan ada halaman kecil lah. Halaman kecil itu saya bentangan karpet, meja-meja saya keluarin, dispenser saya keluarin. Saya beli kopi yang banyak, kopi, susu, teh, saya tulis di kardus. Yang mau ngopi gratis, pemulung, tukang sampah, tukang rongsok silakan sini datang, ngopi gratis. Ini makanan juga, ini semua makanan yang dimasak sama istri sama saya juga gratis. Ada nasi bungkus, ada makanan prasmanan, silakan makan gratis. Lauknya enak-enak nanti, saya masakin. Ayam, ikan, daging rendang saya masakin gitu. Nah. Itu waktu di momen itu kan nenek meninggal, kan rezeki banyak waktu itu, alhamdulillah. Itu waktu itu usahanya apa? Jualan. Masih yang itu, masih yang Murotal? Masih, sampai sekarang saya jualan keliling. Karena ada corona ya nggak bisa jualan lagi, susah. Itu dari Murotal doang itu? Murotal Al-Quran. Dari keuntungan dari jual Murotal itu untuk kemudian buka rumah makan gratis. Iya. Awalnya di rumah? Awalnya di situ. 2016 itu? 2016 itu. Terus sampai saya bisa ngebangun sendiri. Nah, waktu saya ngebangun, kehabisan duit. Motor kesayangan saya baru beli 3 hari. Jadi baru saya 3 hari beli motor, waktu itu saya jual. Motor bagus lagi, motor Beat, Honda Beat. Jadi saya beli motor Beat second sih. Beli motor Honda Beat second 7 juta. Saya bangun rumah makan gratis. Nggak punya duit saya. Akhirnya saya jual ke teman saya jamaah masjid. Saya jual 8 juta. Mahal banget katanya. Tolong bantu saya juga Pak, saya bilang itu. Bapak beli motor ini, jangan lihat harganya, tapi lihat pahalanya Pak, saya bilang. Demi Allah, ini semua uangnya buat bangun rumah makan gratis. Bukan buat saya ke mall, beli baju istri, dak. Buat rumah makan gratis. Akhirnya dia lulu juga hatinya. Dibeli sama dia, tanpa tawar. 8 juta dibeli. Nah, terus gak lama kemudian saya dapat rezeki lagi, saya beli motor jadul, tapi gak ada SNK-nya sih. Motor buat nganterin galon. Namanya Skiweb, nggak ada spakbornya, nggak ada. Ya lumayan lah gitu. Nah itu juga saya pernah kehabisan duit, saya gadein ke Pak Yudi orang Villa 3. Begitu saya gadein 5 juta. Kok mahal banget Mas Ade? Saya butuh duit 5 juta Pak, saya bilang. Tapi nanti saya cicil, saya bayar dah. Insya Allah saya bayar. Saya tebus nih motor, walaupun motornya nggak ada SNK, saya bilang. Ya udah nih, punya ATM nggak punya, saya bilang. ATM dulu ya katanya. ATM dia ngambil duit 5 juta, kasihin. Begitu pas saya mau pulang, naik apa? Jalan kaki Pak. Sini. Ini kunci motor, kamu bawa lagi. Oh Pak jangan Pak, saya bilang saya butuh duit Pak, saya bilang. Udah bawa aja uang itu katanya. Masya Allah. Jadi motornya mau digade tetap dipakai, uangnya dapat? Dapat. Allah. Ternyata saya pikir itu utang. 3 hari kemudian saya balik lagi. Pak, saya dapat pesanan Murotal. 5 juta? 5 juta. Mau dibalikin uangnya? Saya balikin dah uangnya Pak, saya bilang. Nggak usah, bawa aja. Malah dikasih pentol bakso banyak banget. Sekantong plastik besar itu. Dia tahu saya buka rumah makan gratis. Dikasih kan, dia kan usaha bakso. Jadi dia tuh jualan bakso, tapi bukan jualan bakso yang ada kuahnya. Pentolnya doang. Dia pengusaha pentol bakso. Dititip-titipin ke warung-warung sayur gitu kan, tukang sayur. Dikasih seplastik besar tuh. 2 hari, 3 hari saya berturut-turut. Masaknya setiap kali ada sayuran, mau sayur asem saya masukin aja bakso. Biar nggak mubazir. Waktu itu kan belum ada kulkas, belum ada freezer. Takut basi ya? Takut basi, takut busuk ya kan. Kan harus dimasukin kulkas kalau bakso. Akhirnya saya masukin aja ke sayuran. Gitu. Alhamdulillah. Bukannya ditagih jadi utang, malah dikasih gratis. Dikasih gratis. Gitu. Sekarang gimana tuh Bapak tuh? Ada di Villa 3, masih ada. Masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Makin kaya malah Bapak itu. Kaya malah? Malah makin kaya. Masya Allah. Punya restoran dia sekarang. Masya Allah. Jadi wasilahnya beliau, kemudian rumah makan gratis ini ada, segala hal yang terjadi di rumah makan gratis, berikut jadi pahalanya juga tuh. Iya. Pak Yudi namanya. Kalian ada nonton kan? Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak, amin. Masya Allah. Akhirnya dari cerita itulah sampai sekarang ini. Waktu itu juga ada mahasiswa datang izin kan, dia kan mau meliput. Saya kan rumah ngontrak kan. Itu ada video yang viral itu kan, yang saya ngomong orang kaya itu apabila dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, membantu fakir miskin yang ada di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Terus ada video saya juga di kontrakan itu saya masak, pakai kuali kecil. Masaknya tuh berkali-kali. Karena saya nggak punya kuali besar. Masak bisa 10 kali saya masak. Karena berkali-kali. Masak sayur, udah mateng, saya masukin ke wajan, saya masak lagi. Mateng, masukin ke wajan, saya masak lagi. Jadi berkali-kali. Karena perlengkapannya ala kadar. Nggak punya panci yang besar, nggak punya kuali yang besar.
Nggak punya kompor yang besar kayak tukang gorengan, apinya gede gitu kan. Nggak punya saya. Perlengkapannya ala kadar. Jadi masaknya berkali-kali. Goreng ayam aja bisa berpuluh-puluh kali. Itu per hari berapa porsi awalnya tuh? Awalnya kemampuan saya, tergantung kemampuan. Kalau misalkan saya Biasanya ada rezeki rata-rata? lebih 30 porsi, kalau misalkan rezekinya banyak 50 sampai 100 gitu. Sekarang udah nyampe masak sehari 1.500. Ya Allah ya Rob. Karena 5 cabang. Satu cabang 300 kali 5 1.500. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketemu orang baik ya. Itu alhamdulillah. Itu gimana jadi membesarnya itu gimana? Maksudnya kan kalau dari sisi apa logika manusia ini kan nggak masuk ya. Ibaratnya semua uang yang didapatkan itu keluarin lagi untuk orang lain gitu. Semua yang didapat dikeluarin lagi buat orang lain. Itu dapat support untuk tetap bisa masakin buat orang lain dari mana tuh? Apa cuma dari Muratal itu aja? Yang pertama itu sesuatu yang membuat saya itu yakin 1000%. Apa tuh? Bukan cuma 100%, tapi 1000%. Yang pertama, saya itu hidup di dunia ini nggak minta banyak-banyak sama Allah. Satu, ya, cita-cita saya pengen dapat istri yang cantik, soleha. Allah kasih. Insya Allah. Yang kedua, saya pengen ngerasain ya Allah, ngerasain nikmat ini ya Allah. Allah sudah ngasih saya rezeki berupa istri, soleha, cantik, orang pengajian, ngaji, baca Quran tiap hari, baca Quran, gitu. Tapi saya nggak bisa menikmati, nggak bisa ngebahagiain dia gitu. Saya minta ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya nih ya Allah, biar hidup gitu kan. Mandul itu tadi? Iya, biar normal gitu. Hidup dulu yang penting. Hidup dulu. Iya, mandul nggak apa-apa, nanti dulu mandul. Hidup dulu. Oh jadi Hidup dulu. udah nggak hidup, mandul pula? Mandul pula dua-duanya, komplit. Allahu Akbar. Nggak hidup, ya gimana juga mau nggak mandul kalau hidup aja nggak hidup sama sekali. Jadi kalau misalkan kayak gini nih hidup nih, ini masih mending. Kayak gini aja nggak? Gini, nih, ngecut namanya tuh. Ngecut itu, nah gini lah ibarat orang itu begini nih. Nah, gitu. Ketakutan dia kan masuk ke dalam. Nah, kok masuk ke dalam? Mau mata lucu banget jadi. Iya, masuk ke dalam begini. Nah, gitu. Nah, ilaha illallah. Sembunyi gitu ya? Iya, ngecut ada urat ketarik atau apa? Kejepit apa kan? Saraf kejepit atau apa gitu. Nah, tiba-tiba begitu saya minta sama Allah, biar saya itu yakin dulu ya Allah. Saya minta yakin dulu. Biar saya yakin sama Allah 1000% gitu. Benar-benar Allah tuh maha adil, maha hebat lah gitu semuanya. Maha pencipta gitu. Saya minta. Karena saya dari dulu tuh cuma 3 yang saya harus yakinin. Satu, dunia ini ada yang menciptakan. Itu yang harus saya buktikan gitu. Yang menciptakannya siapa? Allah. Dunia ini ada yang mengatur. Dunia ini ada yang memiliki. Memiliki, menciptakan, mengatur. 3. Inilah tauhid. Nah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini harus saya bikin saya yakin, betul-betul yakin. Saya punya Tuhan, Tuhan saya Allah. Saya punya yang menciptakan saya. Yang menciptakan saya ini adalah seorang, bukan seorang, adalah zat yang maha kaya, maha segala-galanya, maha hebat. Gitu. Bisa nyembuhin penyakit saya. Dokter bingung, udah ndak hidup, mandul lagi katanya. Nah gimana nih? Udah nggak ada obat yang dimakan lagi. Apa ya? Terapi juga sudah ditusuk jarum sampai berpuluh-puluh, tusuk di sini sampai saya nggak bisa gerak dikit, menjejut gitu, nggak bisa gerak. Di akupuntur namanya. Jadi tusuk jarum itu banyak banget. Nah jarumnya banyak banget. Barangkali sembuh kan, Bismillah. Ikhtiar ya, ikhtiar. Nggak sembuh juga. Apa aja ikhtiar yang dilakuin? Akupuntur, bekam. Ini udah ditusuk dari sini kan, ditusuk semua. Bekam, ini bekam mananya? Sudah bekam. Di part itu jadi bekam? Nah, di belakang saya Oh, kira di part situ jadi bekam. Sini juga tusuk-tusuk. Dibekam juga, dikeluarin darahnya. Dikeluarin darah. Yang tusuk-tusuk. Itu. Nggak bisa gerak. Jadi ada saraf yang kena. Begitu, nunggu. Begitu cabut baru bisa gerak. Gitu. Bisa gini gitu. Nah, sudah itu. Terus pengobatan ini, suku Badui. Ditempel-tempel ramuan segala macam. Saya tiduran gitu kan. Udah. Tetap aja nggak hidup. Udah sebulan nggak hidup lagi. Nah, kacau. Akhirnya begitu itu, saya harus minta sama Allah kan biar saya yakin gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saya mimpi waktu itu saya dapat rezeki baru beli kasur. Ceritanya, baru sehari beli kasur baru. Jadi kan dari pertama kali nikah tuh kan saya kan tidur ngapar, nggak pakai kasur. Saya pengen nyenengin istri saya lah, beli kasur gitu. Beli kasur. Begitu tidur di kasur, pertama kali tidur di kasur, saya tuh mimpi jalan di padang pasir. Jadi saya tuh jalan kok nggak nyampe nih. Ini padang pasir apa ini? Saya bilang itu.
nggak ada jalan keluar. Jalan tol apa Pasir jalan semua gitu ya? pasir semua, ada batu atau kan pasir semua. Aduh. Akhirnya saya lari dari tempat ini, lari sekuat mungkin, sekencang mungkin lari. Begitu saya lari, jatuh saya. Begitu saya jatuh, ternyata jatuh beneran. Jatuh dari kasur. Jatuh dari kasur, jatuh beneran. Begitu saya jatuh dari kasur, ada mobil-mobilan terbuat dari kayu, mainan terbuat dari kayu terus gini. Kena perut saya. Jadi badan mobil kena perut, kepala mobil kena pala saya. Pala ini. Pas dut gitu nah gitu. Jatuh dari kasur. Nimpa itu. Pas kena yang kicut tadi. Iya. Jut. Nah, kena kan. Saya ke kamar mandi. Saya langsung pengen kencing. Ke kamar mandi saya kencing. Belum sadar karena baru bangun tidur. Begitu saya pegang-pegang, kok hidup. Saya teriak, "Dek, hidup, Dek!" gitu. Apanya hidup? Ini hidup! Gitu langsung. Apanya hidup? Ini nih, hidup! Langsung istri saya ngajak ke hotel, bener, sumpah. Nyari hotel. Langsung ke hotel, ya kan, langsung bulan madu. Pada hari itu juga, seminggu kemudian istri saya tuh mudah marah. Mual-mual, muntah-muntah. Ah, nggak mungkin saya bilang. Masa iya hamil? Nanya ke tetangga, itu mah hamil Mas Adit, katanya gitu. Saya penasaran, saya beli obat lagi. Alat yang harganya goceng 5.000 di warung, saya beli. Coba deh dites pakai ini, Dek. Gimana caranya makainya nih? Cari-cari ini, tanya-tanya gitu kan. Oh, emang bisa gitu ya. Pakai air kencing. Tespek. Nah, tespek. Begitu di tespek, 2 garis ya. Positif. Dek, kamu hamil, Dek. Langsung peluk kenceng-kenceng. Wah, bener berarti Allah Maha Hebat. Allah Maha Hebat. Allah bisa nyembuhin penyakit saya bilang. Nah, di situ saya yakin dulu, 1000% saya yakin sama Allah. Nah, begitu sudah saya yakin, ya kan? Jangankan masalah duit, masalah ekonomi. Ini masalah ini hidup nih. Hidup ini nih. Saya bilang bener, mati jadi hidup ini kan. Ini hidup loh. Bayangin coba. Allah Maha Hebat. Jadi kita bersyukur aja lah hidup di dunia ini. Jangan takut miskin, jangan takut jadi gembel, jangan takut sengsara kan gitu. Ini bisa hidup. Itu yang bikin saya yakin, 1000% saya yakin. Dengan cerita Mas Adit ini saya tuh terharu sampai ketawa tapi terharu ini sekarang. Bener, saya nggak aneh-aneh mikirin. Saya nggak mikirin biar bisa punya helikopter, bisa punya rumah besar. Nggak, saya nggak mikirin itu. Saya cuma bersyukur. Alhamdulillah ini hidup. Nah, udah, itu aja dah. Hidup, punya anak ganteng. Karena saya lihat ini anak saya kayak artis. Bener, anak saya kayak artis, ganteng. Saya aja nggak nyangka kok anak saya putih banget gitu kan. Berapa bulan setelah mulai ngasih makan orang itu kejadian ini? Baru, belum lama. Saya buka rumah makan gratis, istri saya hamil. Bener, hamil, istri saya hamil. Dibayar kontan sama Allah ya? Dibayar cash sama Allah. Itu jaraknya tuh lebih cepet. mahal daripada uang yang keluar itu. Terus nggak lama kemudian istri hamil. Saya berdoa lagi, ya Allah, saya pengen sekali jidat kening saya ini nempel di depan Masjidil Haram. Saya pengen sholat di depan Ka'bah, saya bilang. Nih, saya pengen ya Allah sholat sujud. Saya sujud. Sejadah Masjidil Haram itu kayak gimana sih rasanya gitu? Nyium harumnya itu kan, kiswah tuh kayak gimana sih gitu kan? Pengen gitu kan. Gak lama kemudian saya lagi toilet, istri saya bilang, "Kak, ada telepon, kayak cewek janda nih katanya nelpon." Oh, yang bener katanya. Coba kamu angkat dulu deh. Mana orangnya, Dek? Nih. Assalamualaikum, Mas Adit ya? Iya, Mas Adit. Itu Mas, katanya, saya nonton di Instagram ada videonya Mas Adit. Loh, saya nggak punya Instagram, Bu. Tapi Mas Adit katanya gitu. Ini nomor HP-nya kan? Mas Adit, iya benar saya Mas Adit. Loh, itu yang viral di media katanya gitu kan. Rumah makan gratis ya? Iya benar. Oh iya, ini saya nih kerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya mau ngasih hadiah ke Mas Adit. Saya pengen umrohin. Jadi saya punya nazar, kalau misalkan majikan saya ini naikin gaji saya, ngebayar uang lembur saya mau hibahin semua uang ini buat orang baik di Indonesia. Akhirnya dia tuh orang Indonesia, kerjanya di luar negeri, jadi pembantu rumah tangga. Kok bisa kenal Mas Adit? Ya nonton Instagram, saya nggak punya Instagram padahal. Dulu saya belum main Instagram, belum main Facebook, YouTube belum, nggak punya. Nah akhirnya, tapi ada mahasiswa meliput videoin saya pakai kamera kayak gini, videoin kan. Seumur hidup belum pernah masuk TV kan. Walaupun TV IG Instagram kan, Instagram TV kan. Nah, gitu. Iya, masuk TV dulu kan. Nah, akhirnya masuk Instagram terus dikasih umroh gratis. Saya pengen ketemu
pengen temu orang yang ngumrohin saya. Begitu saya ketemu, ibu yang ngumrohin saya, iya Mas Adit, saya tuh di sini kerja, jadi ngurusin anaknya orang, pembantu rumah tangga, babysitter, terus nyapu, ngepel, ngosok, nyetrika gitu. Saya pikir yang ngumrohin saya orang kaya, konglomerat artis, apa kan itu pejabat, ya kan, orang kaya, ternyata pembantu rumah tangga. Ya Allah. Yang ngumrohin saya. Gitu. Itu Mas Adit ketemunya orang-orang hanif ya, maksudnya ketemu orang-orang yang orang baik. Masya Allah. Terus abis umroh, begitu di Mekah itu, mumpung kesempatan kan, semua doa kita dikabulkan oleh Allah di depan Ka'bah. Ya udah deh, mumpung di sini kan ya, saya doa aja, ya Allah, istri hamba lagi hamil ya Allah, mudah-mudahan nanti pas lahiran tidak naik beca, tidak naik ojek, tidak naik angkot, tidak naik motor online, mobil online gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah punya kendaraan sendiri gitu. Nggak punya kendaraan gitu kan. Mudah-mudahan ya Allah, Allah Maha Kaya, percikin dikit lah rezeki kan gitu, biar bisa punya kendaraan. Biar nanti pas istriku lahiran bawa mobil sendiri kan ke klinik atau ke bidan gitu. Dapat rezeki kan itu. Pas begitu pulang dari umroh, ada ibu-ibu sakit kanker stadium 4. Nelpon, Mas Adit, mohon doanya ya, saya ini lagi sakit. Posisi sekarang saya ini lagi di rumah sakit. Saya kena sakit kanker sudah stadium 4. Kalau misalkan nanti saya sembuh, tidak lagi makan obat dokter, semua uang yang di ATM saya mau saya kasih ke Mas Adit. Doainnya Mas ya. Saya yakin doanya orang baik, orang soleh itu dikabulkan sama Allah. Nggak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ibu itu sembuh. Ya Allah. Bisa lari pagi, bisa olahraga, sembuh. Tapi dia lupa. Dia lupa sama saya. Begitu sudah lewat setahun, baru dia ingat. Waktu 3 bulan yang lalu, dia sembuh, duit di ATM-nya dia ada 50 juta. Begitu setahun kemudian, uang di ATM-nya ada 130 juta. Ya Allah. Jadi Allah ngasih saya rezeki bukan 50 juta, tapi 130 juta. Dikasihin semua buat beli mobil katanya. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah Maha Baik, ya Allah, alhamdulillah. Sekarang saya ke rumahnya Bang Ari Untung pakai mobil ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Dapat rezeki beli mobil. Gak lama kemudian ada lagi orang baik ngasih saya duit lagi buat beli mobil operasional katanya. Mas Adi udah punya mobil, udah 1, alhamdulillah. Rezeki dari orang baik itu. Saya tambahin 1 lagi buat operasional katanya. Kalau mau belanja ke pasar, mau bagi-bagi sembako apa-apa, buat jemput anak yatim katanya. Saya kan punya rumah tahfiz Quran. Saya buka rumah tahfiz Quran gratis gitu. Akhirnya dikasih lagi mobil. Nambah lagi 1. Masya Allah. Terus saya diundang lagi ke radio. Ada radio silaturahim, radio dakwah. Di radio itu saya wawancara kayak gini, ngobrol. Terus ada pendengar radio nelpon. Saya mau dong ngomong sama Mas Adit itu. Ngomong saya. Halo, iya Pak. Saya tuh punya rumah di pinggir jalan. Di Jalan Raya Cilangkap Baru nomor 9A. Iya terus Pak, saya mau rumah itu jadi rumah yang berkah lah, bermanfaat katanya. Tolonglah bangun rumah makan gratis di situ. Kamu tinggal di situ. Kamu buka rumah tahfiz Quran di situ. Pakai aja rumah itu gratis. Akhirnya saya tinggal di situ sekarang. Sampai sekarang. Jadi kan doa saya itu kan dulu saya pernah juga berdoa, ya Allah, hamba pengen sekali ngurusin anak-anak yatim yang nggak punya orang tua, punya rumah yang besar. Nanti di rumah itu ya saya ngurusin anak yatim, ngasih makan orang, dapur rumah makan gratis jadi besar, jadi luas gitu. Nggak di rumah sepetak ini, saya bilang itu. Minta sama Allah, Allah kasih gratis. Jadi apa coba? Jadi selain bersyukur aja, banyak-banyak bersyukur aja sama Allah. Pasrah aja kita dah, pasrah itu. Mau hidup, mau mati, mau ada duit, nggak ada duit, kita pasrah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Serahkan segala urusan kita ini sama Allah. Biar Allah bantu menyelesaikan. Jangan kita merasa sombong. Saya bisa menyelesaikan sendiri ya. Tahu-tahu nggak bisa. Tapi kalau minta pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita meminta, menyembah, memohon pertolongan. Sama Allah. Yakin 1000% Allah bantu. Allah bantu. Alhamdulillah. Jadi semua perjalanan Mas Adit ini luar biasa banget ya. Jadi maksudnya semua di jalanan ini bisa dibilang modalnya modal iman aja ya. Jatuhnya ya. Iman sama ikhtiar udah. Ikhtiar. Yakin juga, yakin sama Allah.
Allah betul-betul maha baik. Tiba-tiba semuanya tuh kayak datang sendiri gitu ya. Lagi butuhnya apa, dianterin gitu. Butuhnya apa, dianterin. Sampai ke apa? Nggak sengaja jatuhnya aja di tempat yang tepat. Tapi saya pernah terbesit juga, set gitu kan. Ya Allah, musibah lagi nih. Jadi waktu itu kan punya duit 500.000. Saya belanja sama istri ke pasar Cilengsi. Beli ayam 10 ekor. Saya beli ayam 10 ekor. Berapa harga ayam? Waktu itu harganya masih 26.000. Dulu, harga dulu. 1 ekor 26.000, saya minta potong 10, dipotong-potong ayamnya. Itu ayam sudah dipotong-potong, terus dibungkusin plastik besar, 10 ekor itu jadinya 100 potong. Buat makan gratis. Saya gantungin di motor. Setelah itu saya belanja sayuran. Setelah belanja sayuran, istri saya nanya, "Sayang, masih ada sisa uang belanja nggak?" "Masih ada sayang, masih ada 50.000. Mampir dong ke toko perabotan, beli centong sama baskom." Ya udah, mampirlah ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Begitu masuk ke toko perabotan, beli centong sama baskom, keluar ke motor, lah Dek, ayam sama sayuran kita kemana nih Dek? Hilang. Saya cari-cari, mondar-mandir nyari ayam. Penting ayamnya dulu yang penting ketemu gitu kan. Nggak ketemu, hilang. Istri saya bilang, udahlah Kak, ikhlasin aja lah katanya. Udah diambil orang nih ayamnya katanya. Begitu kita masuk toko perabotan, mungkin motor lagi parkir, diambil ayamnya. Padahal itu ayam sudah dipotong-potong gitu. Nah begitu saya mau ikhlasin, saya mau starter motor, nggak bisa nyala. Saya engkol sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali nggak hidup-hidup. Nggak hidup-hidup motornya. Saya bingung gitu. Dek, mogok Dek, nggak punya duit lagi sepersen pun. Tadi masa ada nggak belanjaan sisanya? 3.000. Ya kurang, kalau beli bensin kurang. Saya cek bensinnya, ada bensinnya. Waduh, udah motor mogok, hilang ayam. Ya udahlah katanya gitu. Coba diengkol-engkol lagi. Enggak lama kemudian ibu-ibu nyamperin saya. Mas, tadi saya lihat Mas mondar-mandir depan toko saya nih, mondar-mandir. Kenapa Mas? Saya hilang ayam Bu. Hilang ayam katanya. Kok bisa? Ayam hidup, ayam mati, sudah dipotong-potong. Taruh digontung di motor, hilang ayamnya. Padahal itu ayam buat sedekah, buat makan gratis katanya. Saya bilang gitu, terus yaudah yuk ikut saya yuk. Nggak usah Bu, saya bilang. Saya mau pulang aja, udah diikhlasin juga. Nggak apa-apa, ikut aja. Yaudah saya ikut. Begitu saya ikut, kok ibu ini ngajak saya ke toko ayam yang saya beli tadi. Bu, tadi saya beli ayam sini loh Bu. Saya bilang, kan ada 4 toko ayam. Toko ayam. Kok milihnya di sini, yang paling pojok ujung. Saya tanya, iya ini punya adik saya Mas. Oh Masya Allah, langganan saya nih Bu. Saya bilang paling murah ini. Yang lain 27, 28, ini 26. Murah gitu kan. Gitu. Nah akhirnya, tolong potongin ayam ya, ayam gadang yang besar-besar katanya. Mas tadi hilangnya berapa? 10 Bu. Tolong potongin 12. Bu, ini gratis Mas. Begitu sudah dipotong, bawa aja pulang, gratis katanya. Bawa aja. Dikasih ayam gratis. Hilang dikasih lebih ya? Nah begitu, iya saya waktu itu belum nggak saya. Kalau dikasih lebih itu saya nggak Jadi begitu saya, Dek dikasih ibu itu ayam Dek, baik banget ibu tuh Dek gitu. Bu makasih ya Bu, kata istri saya, jazakillah khairon, semoga Allah balas kebaikan ibu, semoga berkah ya Bu ya, kata istri saya didoain kan, saya juga ngedoain gitu. Begitu itu, saya coba hidupin motor, saya starter, hidup. Tadi mogok, diengkol 10 kali, 15 kali nggak hidup. Begitu udah dapet ayam, di starter sekali, hidup. Pulanglah saya. Begitu pas tengah-tengah perjalanan, saya noleh ke belakang. Dek, kok kamu nangis Dek? Iya. Kenapa? Tadi kita hilang ayam 10 ekor. Allah ganti 12. Kita beli ayam yang kecil-kecil Kak, yang harganya 26.000. Allah kasih yang besar-besar, ayam gadang, yang harganya jauh lebih mahal. Ya Allah. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ikhlas saja. Sudah qadarullah itu, sudah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, udah. Lagi pula, segala makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita ikhlasin aja. Nanti akan Allah ganti yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Insya Allah. Jadi di sini kurang bukti apa lagi sebenarnya ya untuk kebesaran Allah di kehidupannya Mas Hadid ini, bolak-balik buktinya ya. Luar biasa ya. Mas Hadid sendiri, kalau orang pernah nanya ya Mas Hadid nggak takut miskin? Apa Mas Hadid mungkin sekarang, kalau menurut Mas Hadid sendiri sekarang
apakah Mas Adit ini udah kaya? Jadi saya ini kan manusia. Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, kebaikan dicintai oleh Allah. Sedangkan diri saya ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Jangan kita merasa takut miskin, takut rugi ketika ingin melakukan suatu kebaikan. Sedangkan rasa khawatir, rasa takut itu datangnya dari setan. Setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Biar kita ini tidak sedekah, biar kita itu tidak melakukan kebaikan, biar kita itu tidak nolong orang. Kita ini manusia. Manusia itu baru lahir ditolong orang, meninggal dunia ditolong orang. Siapa yang nolong? Dukun beranak, dukun beranak, bidan, perawat, dokter. Baru lahir ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia, siapa orangnya? Tukang gali jenazah, tukang masangin kain kafan, tukang masangin kain kapan, gitu. Mandiin jenazah, gitu. Tukang gali kubur, ditolong orang. Jadi kalau semasa hidup kita tidak nolong orang, apa kata malaikat nanti? Nauzubillah min zalik, keterlaluan manusia nih. Baru lahir ditolong orang, meninggalnya ditolong orang. Semasa hidup tidak mau nolong orang. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang pernah disampaikan para ustadz, kiai, habib, ulama. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Ini semasa hidupnya nggak sama sekali ngasih manfaat. Ada orang miskin, cuek aja. Ada orang miskin, tidak dibantu. Gitu. Padahal Allah kasih itu rezeki biar dia bisa bantu orang. Tapi dia tidak bantu orang. Gitu. Makanya saya selalu mengajak kan, kalau ada fakir miskin, kelaparan, jangan sampai dia kelaparan. Kita ingat-ingat terus pesan baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian itu masih ada yang kelaparan. Tidak beriman kalian tidur dalam keadaan kenyang, orang di sekitar masih ada yang kelaparan. Gitu. Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan. Kita ini tinggal di negara Indonesia, banyak sekali Allah kasih nikmat. Dari Sabang sampai ke Merauke Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari Sabang sampai ke Merauke Allah turunkan hujan. Dari Sabang sampai ke Merauke, nih Sabang, Merauke, dari ujung sampai ke ujung Allah tumbuhkan hewan-hewan, Allah ciptakan hewan-hewan. Dan di dalam dasar laut sekalipun Allah ciptakan ikan. Di dalam tanah Allah ciptakan hewan-hewan. Di hutan Allah ciptakan hewan-hewan. Semua yang ada di dunia ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-10 bisa menjadi wasilah untuk seluruh umat manusia mendapatkan rezeki. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kalau kita sedekah 1.000 rupiah, Allah ganti 700 kali lipat. Sedekah 1.000 rupiah, Allah kasih rezeki 700.000 rupiah. Jadi tidak habis-habis duitnya. Ya. Bisa sedekah 700 kali malah. Sepakat. Gara-gara sedekah sekali bisa sedekah 700 kali. Dia sedekah 1 juta, Allah kasih lipat ganda 700 kali, jadi 700 juta. Yang tadinya duit 1 juta itu bisa dapet ya HP. Ya, HP yang Android yang harga 1 juta kan dapat kan? Nah, gara-gara disedekahin bisa beli mobil 700 juta. Gara-gara disedekahin. Tuh mobil nanti ya bisa jadi kendaraan di surga. Insya Allah. Insya Allah, yakin. Tahu dikasih juga kesehatan nilainya 700 juta misalnya kan? Masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana. Ini luar biasa teman-teman. Yakin. Ini pola-pola yang mungkin nggak masuk di logika manusia ya, tapi ini polanya Allah. Nggak ada orang sedekah itu jadi miskin. Belum pernah ketemu saya tuh sedekah itu jadi miskin. Mas Adit ini tadinya nggak punya apa-apa, sedekah dikayakan sama Allah. Ini luar biasa. Mas Adit, ini pandemi sekarang gimana? Pengaruh nggak? Oh, nggak ada pengaruh sama sekali. Nggak ada pengaruh. Tapi di mana restoran yang benar-benar untuk mencari keuntungan, restoran berbayar lah, rumah makan bayar misalnya nih.
itu banyak yang tutup dengan pandemi. Kalau saya di masa pandemi ini malah pengen berbagi lebih banyak lagi. Tapi dikarenakan keadaan ya di negara kita ini kan ada corona ya. Jadi kita nggak bisa berkerumun, nggak bisa rame-rame, nggak bisa ngundang orang rame-rame, nggak bisa. Itu yang bikin saya sedih, nangis. Saya malah di masa pandemi ini pengen menyediakan itu 10.000 porsi. Mendatangkan orang 10.000 orang. Bukannya mengurangi porsi tapi memperbanyak. Akan tetapi ya malah disuruh tutup. Rumah makan gratis disuruh tutup. Bukannya dikasih ini apa tuh? Izin biar kita bisa berbagi lebih banyak, apa dibantu dikembangkan lah rumah makan gratis. Malah disuruh tutup. Saya nggak mau tutup, saya bilang. Nangis saya. Ngomong saya di media sosial. Ya saya kemarin lihat itu tutup iya, rumah makan gratis. Disuruh tutup, saya nggak mau tutup. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya tuh nggak pernah ngajuin proposal, nggak pernah. Minta sumbangan nggak pernah. Ke pemerintah nggak pernah. Demi Allah. Saya nggak pernah naruh kotak infak aja, nggak pernah di rumah makan gratis. Minta sumbangan kotak infak, ya yang makan-makan. Sini infak, nggak pernah. Gitu. Saya dapat izin, bisa bantu-bantu orang. Itu saya udah bahagia banget, udah bersyukur banget saya. Karena saya nggak dapat rezeki dari situ, enggak. Saya nyari rezeki itu dari Allah. Betul-betul murni gitu. Lihatlah air Zam-Zam itu, semakin banyak orang minum, ya, semakin banyak juga Allah keluarkan. Tapi semakin sedikit yang minum, lama-lama bisa kering itu. Orang udah khawatir itu di Mekah Madinah itu. Gitu. Gimana caranya nih air Zam-Zam keluarin terus. Itu konsep sedekah. Orang banyak, airnya nggak kurang, orang dikit airnya juga nggak luber. Iya. Cukup deh. Kita kalau ke Mekah, ke Madinah, pernah nggak nemu kotak infak? Nggak ada. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kotak infak ya kan? Ini di Indonesia ada toilet, depan toilet ada kotak infak, ya Allah. Depan toilet. Padahal yang mereka kelola tuh sehari tuh 2 juta orang gitu ya. Bolak-balik ya. Ya Allah. Gelasnya bagus-bagus ya. Kalau kita mau minum air Zam-Zam, Masya Allah ini gelasnya bagus. Habis diminum sekali dibuang ke tong sampah. Gitu. Sekali pakai. Ini boro-boro. Gitu kan? Aduh, ini jelek banget sih sebenarnya teman-teman ya. Ini sebuah konsep. Untuk sebagai seorang muslimin yang luar biasa keimanannya, menurut saya ini level up lah, levelnya beda nih. Pola-pola yang saya pernah dengar ini di luar dari pola itu gitu ya. Dan ini ibaratnya pola yang saya dengar konsep dari para ustadz, beliau menjalankan langsung. Makanya saya rasa bahwa beliau ini udah menjalankan sesuatu yang dijalankan para ustadz. Saya juga manggilnya ustadz sebenarnya. Baru ketahuan beliau ini belakangan ini dari obrolan kita di awal adalah sebagai manusia biasa. Setelah akhirnya baru ketahuan kapasitas beliau sebenarnya memang orang berilmu. Aduh, jadi menurut saya ini mungkin teman-teman semua mudah-mudahan menginspirasi ya. Lagi banyaknya mungkin kalau kita di sosial media semua tangannya meminta gitu. Tapi beliau mungkin bisa ikutan di antara orang-orang itu. Dia memilih untuk berada di tangan yang di atas. Kalau gitu sama-sama teman-teman untuk jadi yang tangan di atas nggak perlu jadi orang kaya. Asal punya niat dan mentalnya, mindsetnya kaya ya Ustadz ya. Ustadz ini dicukupkan sama Allah. Ini saya ngiri nih. Ini ada amalan apa yang beliau jalankan, yang beliau sembunyikan hanya urusannya beliau sama Allah aja. Ini pada sesuatu yang dijalankan sama beliau yang kemudian itu ketemu satu kanal khusus di mana Allah mengabulkan doa-doanya secara beruntun satu persatu. Walaupun harus melewati beberapa kesabaran ya. Harus menunggu berapa bulan segala ditunggu effortnya dan kita lihat. Ya Allah ya Rabb, semua yang diminta. Terus saya langsung teringat ada satu kejadian nyata juga nih Ustaz. Ada jemaah salah satu Ustadz ini, dia ini anaknya kepentok, tengkuknya berdarah, keluar darah, pendarahan besar gitu. Sampai orang tuanya tuh panik, gitu kan. Panik segala macam. Dia bilang sama ustadznya kalau selama ini saya udah berada di jalan dakwah Ustaz. Iya. Saya sebagai penggerak dakwah dan pasti berikan cobaan seperti ini. Pada anak saya ini anak satu-satunya yang saya sayang banget gitu kan. Kenapa kasih cobaan seperti ini? Jangan dulu sama Allah, pasti ada rencana baik katanya gitu kan. Iya. Sampai dia kalau nggak salah dia kendaraannya diinfakkan supaya anaknya cepat sembuh. Masya Allah. Akhirnya proses kesembuhan mulai membaik, anaknya dari pendarahan dari tekuk pendarahan ini kan banyak aliran darahnya tuh. Iya. Disembuhkan, mulai sembuh, kemudian pas ada saat berapa waktu kemudian ngomong tuh orang tuanya ngomong, "Mama," gitu kan. Nangis itu orang tuanya. Iya. Nangisnya kenapa?
Karena selama ini sebenarnya anaknya nggak bisa bicara. Jadi anak itu sebenarnya punya ya disabilitas untuk nggak bisa ngomong. Ternyata dengan jatuh itu berdarah-darah segala macam. Setelah sembuhnya malah bisa mama nangis orang tuanya. Jadi sebenarnya cuma disuruh husnuzon sama Allah ya. Ya Allah, beri Prasangka baik. Bener, Masya Allah. Masya Allah. Dengar lagi dari Ustadz, aduh luar biasa nih. Kita makin merasa jelek. Teman-teman kayaknya nih nggak cukup untuk sekali pembicaraan sama beliau nih. Kayaknya saya ada rencana mau ikutan deh ke tempatnya beliau suatu saat nanti untuk ke Amin. lihat bagaimana gerakannya. Saya mau tanya, awalnya dengan perjuangan tadi, sekarang udah berapa cabang? Sekarang ini yang kita kelola pribadi itu ada 5 cabang. 5 cabang. Yang nggak pribadi? Banyak. Oh gitu. Jadi maksudnya terinspirasi tutorial aja mereka ngejalanin diri gitu. Betul. Komunitas lah, komunitas. Porsinya berapa porsi? Porsinya ya beragam. Ada yang nyampe 1000 porsi sehari ada. Jadi total berapa? Total misalnya? Total rumah makan gratis se-Indonesia itu lebih dari 28. Berarti porsinya 28 cabang. 28 cabang. Kalau Satu lokasi, satu titik itu 300. 300 Ya porsi. Allah. Ada yang 100 juga sih, ada 100. Itu di Madiun, di Jawa itu ada yang buka 100 porsi sehari. Terus ada lagi di Purwokerto. Jadi Purwokerto tuh unik sekali tuh ceritanya tuh. Mau ceritain sekarang apa nanti? Waduh, ini Masya Allah. bikin penasaran juga ya. Boleh sedikit gak apa-apa? Mata saya berdarah tuh. Kenapa emang? Iya, cerita yang di Purwokerto tuh. Jadi waktu itu kan saya kan pengen nyenengin istri kan. Saya dapat rezeki, alhamdulillah. Saya jualan online, dapat pesanan banyak. Terus saya pengen bahagian istri saya. Waktu itu saya bawa jalan-jalan ke Bandung. Karena saya nggak pernah jalan-jalan gitu kan, nggak pernah nginep-nginep di hotel. Saya nginep di hotel angker. Hotel bagus tapi angker gitu. Nah begitu saya nginep di hotel angker itu, tiba-tiba saya tuh mimpi buruk. Saya baca ayat kursi, saya lawan gitu kan. Begitu saya terbangun dari mimpi itu, tiba-tiba tangan kaki saya ini nggak bisa gerak. Reperpan? Iya, nggak bisa gerak. Saya baca ayat kursi, akhirnya alhamdulillah tergerak, terbuka gitu. Nah, saya baca doa tidur lagi, saya coba tidur lagi. Gitu. Begitu saya pas tidur lagi, gitu, saya pikir setan. Saya melek begini kan, astagfirullahaladzim. Saya refleks, saya tonjok gitu kan, orang apa setan, dia takutnya maling gitu kan. Saya setan ganggu lagi sih gitu kan. Saya tonjok, begitu saya tonjok saya jatuh. Saya jatuh di samping kasur itu kan ada meja. Meja buat naruh lampu, naruh apa itu kan. Nah, buat ngecas HP bisa itu. Begitu saya jatuh, mata saya sebelah kiri ini kena pojokan meja, berdarah. Berdarah, masuk ke dalam berdarah gitu. Berdarah. Akhirnya saya nelpon teman saya, di Bandung ini ada nggak dokter mata yang bisa buat mata gitu. Mata saya berdarah gitu. Saya kirim foto, cepret. Waduh Mas Adit katanya gitu. Langsung bawa ke Purwokerto. Di Purwokerto ada dokter mata gitu, spesialis. Wah, saya di Bandung sekarang. Iya nggak apa-apa katanya. Perjalanan nggak terlalu jauh lah katanya gitu. Bilang ke kakak ipar saya, Kak bisa nganterin saya ke Purwokerto Kak? Bisa iya dah. Langsung diantar. Nggak banyak tanya lagi, langsung diantar. Saya tahan aja tuh begini. Pakai kain dulu, pertama kali saya cuci. Ini saya tahan gini. Sampai di Purwokerto, alhamdulillah dikasih obat, mujarab juga tuh obat. Sembuh langsung. Nah, begitu pas di Purwokerto itulah saya tuh cerita sama dokter itu. Saya pernah lihat katanya di YouTube ya, pernah masuk YouTube ya, masuk TV ya, kata dokter itu. Iya Bu, saya buka rumah makan gratis. Wah boleh dong cerita dong tentang rumah makan gratis itu, Masya Allah katanya gitu. Ketemu sama orangnya langsung. Nah, saya cerita. Setelah saya cerita, pas saya mau bayar, dikasih gratis, nggak usah bayar katanya. Malah dia ngasih duit ke saya. Saya udah nggak bayar, periksa mata, saya dikasih duit. Akhirnya saya kasih hadiah deh. Saya bawa murotal Al-Quran. Nih Bu, ini kreasi saya lah gitu kan. Nah, saya jualan ini. Saya kasih gratis juga buat Ibu. Karena dia ngasih saya berobat gratis gitu. Nah, dokter ini ngobrol-ngobrol lah ke dokter-dokter yang lain. Karena dia dokter senior kan. Jadi salah satu dokter itu ada namanya dokter Edi. Dokter spesialis melahirkan, dokter kandungan, dokter spesialis kandungan. Namanya dokter Edi. Terkenal sekali dokter Edi ini di Purwokerto. Dia termotivasi, terinspirasi, langsung nelpon saya. Sama istrinya juga namanya dokter Norin. Terkenal juga dokter Norin ini. Instagramnya banyak pengikutnya tuh. Saya lihat. Nah terus akhirnya dia mau bangun rumah makan gratis. Dia punya tanah 1000 meter. Dibangun sama dia. Ya Allah besar banget. Udah restoran bintang 5. Saya bilang ini hotel Bu.
dikirimin foto kan, dia bangun sendiri, tahu-tahu sudah jadi bangunan itu mewah sekali. Ini hotel Bu, enggak, ini mau buat rumah makan gratis, namanya rumah makan gratis Purwokerto. Dia bangun, sekarang udah jadi. Di rumah makan gratis itu ada pengajian, ada tausiah, ada pembagian sembako gratis. Jadi sentral sedekah jadinya. Jadi pusat sedekah situ. Masya Allah. Jadi ribuan porsi makan gratis di situ masuk semua. Gedung besar banget tempatnya. Jadi kalau lihat di Instagram besar banget. Halaman parkirnya bisa 50 parkir motor tuh muat. Gitu. Rahasianya itu siapa yang gangguin tidur itu berarti? Masya Allah. Iya, saya tidur. Siapa yang gangguin itu? 2 kali, 3 kali. Gitu, kan? Sampai saya pikir ini maling apa setan? Dalam hati saya tonjok aja. Begitu saya tonjok jatuh saya kena kursi. Gara-gara itu kemudian Purwokerto nggak taunya itu kan pasti sebenarnya udah diatur, ada urutan story-nya. Ya Allah, teman-teman ini ada rumah makan gratis di Purwokerto. Jadi kalau saya ke Purwokerto ya udah nginep di rumah makan gratis Purwokerto. Ada tempat nginep disediain sama dia. Jadi kalau misalkan ada yang mau nginep disediain tempat nginep. Ada dapurnya, ada tempat makan luas pokoknya besar. Udah kayak hotel bintang 5 lah gitu. Masya Allah. Ya Allah. Waduh teman-teman, ya bisa buka Instagramnya tuh, rumah makan gratis Purwokerto. Itu ada cuma gara-gara mata berdarah. Ini luar biasa ya Allah. Rame banget pokoknya. Duh, Masya Allah. Mas Adit ini luar biasa ceritanya. Saya secara pribadi ya, apalagi mungkin teman-teman yang baru mendengar aja, baru lihat kisah ini luar biasa menginspirasi ya. Jadi jangan pernah berhenti berhusnuzon sama Allah ya. Jadi kurang unfortunate apa kehidupan Mas Adit kalau misalnya jadi orang yang cuma pesimis ya. Udah nggak punya penghasilan saat itu, segitu-segitu aja. Kemudian dapat kemalangan dengan tiba-tiba mandul. Tapi semua dimulai dari sedekah. Mulai dari sedekah dari mana? Awal sedekahnya ketika Mas Adit ini ngasih mie ayam ke ibu itu, jadi nikah. Awal sedekah ke orang tuanya, jadi suruh menikah. Itu kan urutan semua itu. Awalnya dari diminta untuk berikhtiar gitu ya. Orangnya mau menghambelkan diri. Ini kita kayaknya jelek ya dengan cerita Mas Adit nih. Dapat istri gratis ya. Nggak bakal nyari sih kalau orang tua nggak minta kan. Gara-gara saya ngerawat orang tua, gara-gara awal juga kemudian ngasih makan ibu-ibu itu gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, yuk kalau gitu sekarang kalau punya kemampuan, nggak usah mikirin modal dulu, entah kan dicukupkan sama Allah insya Allah. Ini luar biasa. Ini menginspirasi sekali. Terima kasih Mas Adit untuk waktunya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir karena kita ada nasihat singkat nanti ya. Boleh, monggo silakan Mas Adit. Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Masya Allah. Minimal kita yang jadi ininya ya, jadi wasilah kebahagiaan ya. Kita hidup di dunia ini kalau bisa membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia. Kita bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita senang ketika melihat orang lain senang. Dan kita tuh sedih ketika melihat orang lain itu sedih. Apabila itu terbalik, kita itu senang banget ketika melihat orang lain sedang sedih. Itu tandanya kita harus introspeksi diri. Bisa jadi ada penyakit hati yang sedang kita derita. Beli buku, beli kitab. Baca kitab itu namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, membersihkan manusia dari penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Karena banyak sekali orang-orang itu yang kesulitan menyembuhkan dirinya sendiri, yang mana penyakit itu tidak nampak, tidak terlihat gitu. Akan tetapi penyakit itu ada. Kesombongan, sifat jelek, suka banget usil sama orang, jahat sama orang, nggak suka ngeliat orang lain senang. Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah katakan pendusta bagi orang-orang yang tidak cinta, tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Allah katakan orang-orang itu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang itu
tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Allah tidak mengatakan orang-orang itu tidak memberi makan fakir miskin, tidak. Tapi Allah katakan orang-orang itu tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Tidak mendorong artinya tidak suka dengan orang yang ngasih makan fakir miskin. Artinya Allah sudah menciptakan manusia yang manusia itu nggak suka ketika ngelihat orang lain itu berbuat kebaikan. Jadi ada, di dunia ini ada. Jadi di dunia ini ada manusia yang suka melihat orang lain melakukan kebaikan. Tapi ada juga manusia yang nggak suka ngelihat orang melakukan kebaikan. Ada. Karena Allah sebut di dalam Al-Quran, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu, marilah yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita, menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Bahkan kebaikan itu menjadi syafaat, bisa menyelamatkan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita dari siksa api neraka. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita jaga. Sama-sama kita melakukan kebaikan, mengajak orang berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita lomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Besok lahir nih Mas, waduh luar biasa. Ini daging semua yang kita dengerin teman-teman semua ya. Bukan datang dari seorang motivator milioner atau segala macam gitu. Tapi beliau jauh memiliki hati yang lebih kaya dibanding kita-kita ini ternyata ya. Aduh, kita nggak ada apa-apanya jadi. Nah Mas, saya mau tanya nih, yang boleh makan di situ siapa aja nih? Hanya orang miskin aja? Atau pernah ada orang berduit apa enggak? Atau hanya untuk orang Islam aja, atau misalnya atau orang Palembang doang misalnya, atau ada nggak ada persyaratan nggak untuk makan di situ? Rumah makan gratis tanpa syarat. Siapapun boleh makan. Nah, mau dia orang Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, siapapun boleh makan di rumah makan gratis. Mau dia orang kaya sekalipun, mau dia pejabat, presiden pun boleh makan di rumah makan gratis. Jadi siapa saja boleh makan di rumah makan gratis. Jadi rumah makan gratis tanpa syarat apapun. Tanpa syarat. Ya? Jadi semuanya boleh makan di sini. Iya. Dan alhamdulillah kemarin itu ada orang agamanya Kristen. Agamanya Kristen datang ke rumah makan gratis. Dia banyak bertanya ke saya. Saya jawab. Banyak bertanya ke saya jawab. Gitu. Sebenarnya Bu, apa yang diajarkan oleh Islam ya seperti inilah. Memberi makan orang gitu. Bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kan cuma ngejalani aja. Saya cuma belajar dan mengamalkan gitu, menjalani, udah. Gitu. Semuanya ilmunya sudah ada, sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah loh ngasih orang Yahudi makan. Orang Yahudi itu matanya buta, gak bisa melihat. Disuapin makanan oleh Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Sambil dimaki-maki. Bahkan orang Yahudi itu melakukan keburukan. Mencaci maki Rasulullah. Apa yang dibalas oleh Rasulullah? Kebaikan. Islam itu mengajarkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Malah dikasih makan sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, digantikanlah khalifah terbaru, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ayahanda Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayahanda tercinta, ada satu sunnah yang belum pernah aku melihat engkau mengerjakannya. Apa itu wahai anakku? Rasulullah SAW selalu meminta aku menyiapkan makanan, yang makanan enak, lalu diantarkan ke orang Yahudi yang sedang buta, matanya buta itu, disuapkan makanan itu. Kerjakanlah ayahanda. Akan aku kerjakan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencari orang buta itu, ketemu. Setelah ketemu dibawakanlah makanan. Akhirnya orang Yahudi itu mengetahui bahwa Rasulullah lah yang mengantarkan makanan kepada orang buta itu. Sampai orang buta itu berpikir, ternyata orang yang selama ini ku caci maki adalah orang yang baik sama aku. Orang itu ku caci maki, ku jelek-jelekin, kok dia membalas cacian itu, keburukan itu dengan kebaikan. Akhirnya orang buta itu minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menerima syahadatnya. Gitu. Bersyahadatlah orang Yahudi itu. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Hampir persis sih kisahnya yang saya alami. Jadi ada ibu-ibu sama anak-anak kan. Jadi datang ke rumah makan gratis. Dia lihat lauknya banyak segala macam, sempat seuzon juga. Saya jelasin pelan-pelan. Akhirnya dia mau masuk Islam. Anaknya sudah duluan masuk Islam.
Sampai anaknya itu saya terima di rumah tahfiz Quran. Gitu. Masya Allah. Namanya tetap Samuel, namanya Samuel. Belajar jadi penghafal Quran. Ya yang tadinya Allah. Kristen agamanya itu. Kristen. Ya Allah. Jadi penghafal Quran. Nah, sekarang ibunya pengen Islam. Pengen Islam 100% gitu katanya. Pengen syahadat. Nanti Bu, tunggu dulu Bu, saya bilang. Saya panggil ustadznya dulu. Bang Ari Untung datang ke rumah makan gratis, kita bawa ustadznya, ada kohani atau siapa kan? Iya kan? Kohani, ya, Iya. boleh. Ada kohani ya kan, bisa bantu mengislamkan kan gitu. Siap, Masya Allah. Di rumah makan gratis. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih waktunya, Mas Adit. Mudah-mudahan Sama-sama. diberikan keberkahan sama Allah, bukan segala pengharapannya dari Allah, Amin. diampuni segala dosanya. Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan menginspirasi, kita bisa mengcopy apa yang dilakukan oleh Mas Adit dalam versi masing-masing teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mas Adit, yaitu Rumah Makan Gratis. Rumah Makan Gratis ya? Atau juga mungkin Instagramnya juga sama namanya. Instagram namanya Rumah Makan Gratis. Rumah_makan_gratis. Nah, Rumah Makan Gratis. itu. Kalau YouTube-nya namanya Rumah Makan Gratis aja udah. Rumah Makan Gratis gitu. Cuma itu aja kan, nggak ada Itu lagi aja. yang punya akun dengan nama Hurufnya sama. besar, huruf besar. Besar semua. Rumah Makan Gratis. Nah, Kalau nggak salah ada 159.000 subscriber Masya Allah. YouTube. Baru bikin. Bentar lagi 1 juta nih teman-teman semuanya. Amin ya Allah, amin. Banyak di subscribe biar cepat-cepat 1 juta, jadi manfaatnya juga lebih banyak ke orang banyak ya. Masya Allah. Kita akan tutup di sini tentunya juga. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan input-input dan juga doa-doa untuk keluarga Mas Adit. Semoga lebih banyak lagi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.